Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam mahasiswaku semua. Saya berdoa semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat, tetap menjaga protokol kesehatan, dan kita terhindar dari pandemi COVID-19 yang saat ini kasusnya atau lonjakan kasusnya semakin hari semakin bertambah. Baik, minggu yang lalu saya menjelaskan tentang praktikum statistik kesehatan, dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang perkuliahan statistik. Baik, pada materi kali ini saya akan menyajikan tentang UJT atau biasa dikenal dengan uji student, ya. Nah, sebelum masuk ke materi, sekilas saya akan menjelaskan tentang UJT ini. Jadi UJT ini biasa dikenal dengan perbandingan 2 min. Kenapa? Karena dalam uji ini kita akan mencoba membandingkan 2 min dari 2 kelompok, ya, baik kelompok itu independen maupun kelompok itu yang dependen. Nah, sebagai pengantar bahwa UJT ini adalah uji yang membandingkan atau uji yang menghubungkan antara dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen di sini bisa dalam bentuk kategorik, tetapi hanya dua, sementara variabel dependen atau variabel terikat dalam bentuk numerik. Ya. Numerik itu bisa dalam skala interval maupun dalam skala rasio. Ya. Nah, baik, kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu tentang perbandingan 2 min. Nah, dan seperti yang sudah saya jelaskan bahwa dalam analisis perbandingan 2 min ini perlu diingat bahwa kemungkinan berasal dari dua populasi, maka kita akan melihat apakah kedua populasi itu sama atau ada perbedaan. Kemudian ada dua kemungkinan sampel, yaitu sampel itu kalau kita punya dua kelompok, maka apakah dua kelompok ini adalah sesuatu yang sama atau independen. Kemudian yang kedua, apakah dua kelompok ini berpasangan antara pre dan post, atau biasa dikenal dengan paired sample. Pertama kita akan mempelajari tentang sampel independen, yaitu adalah sebuah sampel atau dua buah sampel yang benar-benar terpisah antara satu dan yang lainnya. Misalkan kelompok sampel penderita PJK. PJK itu adalah penyakit jantung koroner. Jadi kemudian yang kelompok lain adalah kelompok penderita penyakit diabetes atau DM. Nah, antara kelompok PJK dengan kelompok DM ini sesuatu yang berbeda dan mereka berdiri sendiri, maka dikatakan sebagai sampel independen. Nah, di sampel independen ini ada dua kasus lagi, yaitu apakah dari masing-masing PJK ini variannya sama atau mereka variannya berbeda daripada populasi yang berbeda. Misalkan PJK pada wanita, kemudian PJK pada laki-laki, jumlah jenis yang berbeda, itu berarti populasi yang berbeda. Atau misalkan juga PJK pada desa dan PJK pada masyarakat kota, itu juga berbeda. Tetapi kalau misalkan PJK itu berada pada populasi yang sama, misalkan PJK pada masyarakat desa, semuanya kita fokuskan pada masyarakat desa, maka ini dikatakan sebagai varian populasi yang sama. Kemudian yang berikutnya adalah sampel berpasangan. Nah, sampel berpasangan ini dapat terjadi kalau sampel itu dipasangkan atau matching. Biasanya atau yang sering dilakukan adalah sampel berpasangan dengan dirinya sendiri atau self-pairing, begitu ya. Jadi misalkan kita akan membandingkan antara sebelum dan sesudah. Jadi nilai sebelum itu akan dibandingkan dengan nilai sesudah. Tetapi dua hal ini saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan, ya. Berpasangan itu namanya matching. Kemudian misalkan sampel penderita hipertensi ketika diberikan terapi tertentu, misalkan untuk menurunkan tensinya, maka kita akan melihat efek terapi tersebut terhadap hipertensi. Sehingga yang kita akan lihat adalah tekanan darah sebelum diberikan terapi dan tekanan darah setelah diberikan terapi. Maka pada hal ini kita akan melihat before dan after. Nah, pada sampel independen biasanya variansinya sama, maka tidak dapat diuji dengan memakai uji ANOVA. Nah, sering di dalam soal diasumsikan bahwa kedua sampel mempunyai variansi yang sama, variannya sama, tidak ada berbeda. Nah,
Pada varian independen ini, pada varian populasi yang sama, contoh misalkan, apakah ada perbedaan antara kadar kolesterol pasien jantung koroner dengan pasien DM? Perbedaan pada populasi yang sama. Jadi, antara PJK dan DM ini sesuatu yang berdiri sendiri, makanya namanya independen. Tetapi pada masyarakat desa, maka yang namanya populasi yang sama, begitu. Jadi, kalau kita lihat atau baca dari sebuah soal, misalkan perbedaan kadar kolesterol, jadi dilihat dari kadar kolesterolnya, kemudian populasinya, sampelnya independen atau berdiri sendiri antara pasien jantung koroner dan pasien DM, maka kita bisa mengatakan bahwa ini berada pada sampel independen, jadi PJK sendiri, DM sendiri, tetapi pada populasi yang sama, yaitu orang-orang yang memiliki kadar kolesterol yang akan kita ukur. Kemudian juga, apakah ada perbedaan biaya operasi jantung di rumah sakit A dan rumah sakit B? Sampel independennya adalah rumah sakit A dan rumah sakit B. Ini rumah sakit yang berbeda antara A dan B. Ya, rumah sakit A dan rumah sakit B memiliki tipikal karakteristik yang berbeda. Tetapi varian populasinya sama, populasi pada operasi jantung, ya, biaya pada operasi jantung. Selanjutnya, apakah ada perbedaan antara khasiat obat B dan obat Q dalam mengobati penyakit D, misalkan itu ya. Jadi khasiat obat ini yang dikatakan varian populasinya sama, tetapi obat Q dan obat D atau obat B dan obat Q ini menjadi sesuatu sampel yang berbeda antara satu sampel independen berdiri sendiri. Begitupun dengan perbedaan PPLR antara ibu anemia dan tidak anemia. Pada sampel independen, kita akan melihat varian populasinya sama antara TO1 dan TO2 itu sama. Nanti kita akan jelaskan apa itu TO, gitu ya. Antara di sini dikatakan TO kuadrat sama dengan TO 1 kuadrat sama dengan TO 2 kuadrat. Nah, pada umumnya parameter ini jarang diketahui. Untuk itu dalam pengujian hipotesis kita menggunakan uji T. Ya, kenapa? Karena tidak diketahui TO-nya, gitu ya, atau standar deviasinya. Nah, dalam hal varian populasi tidak diketahui, varian populasi tidak diketahui, maka TO populasi diestimasi atau dianggap dengan menggabungkan S, ya, standar deviasi kedua sampel, jadi sampel A dan sampel B digabung standar deviasinya ini menjadi TO, atau biasanya disebut dengan standar deviasi gabungan atau pooled standard deviation. Nah, maka akibatnya kita bisa mengatakan bahwa uji statistik yang digunakan disebut sebagai pooled t-test. Ya, jadi gabungan antara standar deviasi yang kelompok 1 dan kelompok 2, kemudian kita jumlahkan menjadi 2, maka ini namanya pooled t-test. Nah, rumus pooled t-test ini seperti ini. Ya. Jadi standar populasi sama dengan akar dari S1 kuadrat atau standar deviasi kelompok 1 dikuadratkan, dikalikan jumlah sampel pada kelompok 1 dikurangi 1, ditambah standar deviasi pada kelompok 2 dikuadratkan, dikalikan jumlah sampel pada kelompok 2 dikurangi 1, kemudian dibagi jumlah sampel kelompok 1 ditambah kelompok 2 dikurangi 2. Nah, ini standar deviasinya. Maka dari standar deviasi ini, gabungan ini kita masukkan dalam uji T. Uji T rumusnya adalah sama dengan X bar atau rata-rata kelompok min kelompok 1 dikurangi min kelompok 2 dibagi dengan standar deviasi gabungan yang tadi sudah kita hitung di atasnya. Nah, itu namanya uji T-nya, ya. Nah, ini sebagai contoh, suatu penelitian terhadap kadar kolesterol dari sampel yang diambil dari 20 orang penderita pasien jantung koroner dan 15 orang penderita DM didapatkan rata-rata atau min pasien jantung koroner itu sama dengan 200 maksudnya min kolesterolnya 215 mg per dl, sementara pada pasien pasien DM kadar kolesterolnya adalah 50 mg per dl. Nah, kemudian kita akan melihat DM-nya, standar deviasinya, ya, standar deviasinya. Jadi untuk yang DM standar deviasinya sama dengan 45, sementara PJK sama dengan 50. Jadi ini ada dua kelompok yang berbeda. Jadi hasil pengukuran itu kemudian kita masukkan ke dalam rumus uji T. Ya, uji T-nya menggunakan pooled t-test atau t-test.
sebelum kita masuk kepada penyelesaian, kita akan hitung dulu atau kita akan buat dulu hipotesisnya. Hipotesis itu adalah pengertian singkatnya, hipo itu rendah atau dasar, tesis itu anggapan, jadi anggapan yang dasar. Sesuatu yang menjadi landasan untuk kita melakukan penelitian. Nah, kita mulai dari H0. H0-nya adalah tidak ada perbedaan antara kadar kolesterol penderita PJK dan DM. Nah, setelah itu kita masukkan dari hasil pengukuran itu ke dalam rumus UGT. Kemudian kita akan tetapkan HA-nya, hipotesis alternatif berupa atau dengan kalimat ada perbedaan kadar kolesterol PJK dan DM. Dengan batas kritis alfa atau batas alfanya kita tetapkan 0,05. Kenapa? Karena batas kesalahan kita berada pada 5%, ya, tetapi tingkat kepercayaan kita adalah 95%. Nah, ini dikhususkan untuk bidang kesehatan. Nah, sebelum kita masuk kepada UGT ini, kita akan hitung dulu jumlah standar deviasi yang tadi kita jumlahkan. Nah, rumus UGT-nya adalah sama dengan yang tadi. Rata-rata min kelompok 1 dikurang min kelompok 2 dibagi akar dari standar deviasi kelompok 1 kuadrat dikali jumlah sampel kelompok 1 dikurangi 1 ditambah standar deviasi kelompok 2 dikali jumlah populasi kelompok 2 dikurangi 1, kemudian dibagi perjumlahan atau jumlah sampel kelompok 1 ditambah kelompok 2 dikurangi 2 dikali dengan akar 1 min jumlah sampel kelompok 1 ditambah 1 per jumlah kelompok sampel pada kelompok 2. Sehingga kita ketemukan ternyata hasilnya setelah kita jumlah, jadi X barnya 1 itu 215, kemudian min kelompok 2 230, standar deviasinya 50 mg per dl, kemudian N-nya itu ada 20, berarti 20 min 1, 19, kemudian standar deviasinya 45 yang untuk DM, sementara jumlah sampelnya 15 min 1, jadi kita ketemu 14, dan hasil jumlah sampel kelompok 1 dan kelompok 2 dikurangi 2, kita akan menemukan min 15 dibagi dengan 16, ketemunya minus 0,9375. Oke. Kita ingat bahwa standar deviasinya atau min deviasinya atau DF-nya, DF itu adalah degree of freedom, ya. Derajat bebasnya itu ini, jadi N1 plus N2 dikurangi 2, jadi 20 ditambah 15 dikurangi 2, kita ketemu 33, ya. Jadi 33 DF-nya, kemudian ketemu UGT-nya ini. Maka kita kemudian bisa melihat pada tabel. Nah, tabel di sini kita bisa melihat tabelnya. Jadi kalau kita lihat tabelnya, maka DF-nya itu ada di sebelah kiri. Kemudian hasilnya ada di sebelah kanan atas. Nah, kita sorot ke bawah. Jadi kita akan lihat hasil dari UGT ini, ya. Nah, ternyata kalau kita lihat 30 itu ada di sini, 33, ya, 33 di sini letaknya. Kemudian hasilnya adalah tadi kita mendapatkan angka 0,937. 0,937 ada di samping kiri, ya. Jadi 30 ini kan semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Karena 0,93 maka berada di sebelah kiri. Sehingga kita bisa mengatakan jadi pertemuan antara DF dengan alfa, ya, kita akan lihat sekali lagi saya ulangi bahwa cara mencari p-value adalah DF, tarik ke bawah. Kita tadi
DF-nya adalah 33, jadi 35 dikurangi 2, 33. Kemudian uji T-nya ketemu 0,93. Nah, kita cari 0,93 ternyata tidak ada. Di sini paling kecil adalah 1,310. Nah, oleh karena itu, semakin ke kiri semakin kecil, maka kita tarik ke kiri. Nah, setelah kita tarik ke kiri, kemudian kita akan naikkan ke atas. Di sini ketemu 0,10. Ya, 0,10. Artinya semakin ke kanan semakin besar. Jadi 0,05, 0,01, 0,25, 0, jadi 0,10 atau 0,10. Ya. Maka kita bisa katakan bahwa hasil dari uji T ini berada pada lebih dari 0,10. Ya, 0,10 ya. Sehingga kita bisa mengatakan karena kesalahannya lebih dari 10%, kita bisa mengatakan tidak ada perbedaan atau H0 ditolak atau H0 gagal ditolak. Sehingga kita katakan bahwa kesimpulannya tidak ada perbedaan antara kadar kolesterol penderita PCK dengan DM. Berikutnya pada sampel independen varian populasi berbeda. Nah, di sini kita bisa melihat uji T pada kasus independen dengan varian populasi berbeda, rumusnya berbeda di sini. Jadi kalau tadi ada 1/N1, 1/N2, di sini tidak ada. DF-nya juga berbeda. DF-nya juga berbeda. Kenapa? Karena varian populasi berbeda. Kita akan lanjut ke contoh misalkan. Di sini contohnya adalah penelitian terhadap pengetahuan 20 tenaga kesehatan terhadap penyakit anemia didapatkan rata-rata skor pengetahuan 85 dan simpangan baku 20. Jadi kita sudah mengatakan bahwa sampelnya independen tapi populasi berbeda. Nah, di sini kita bisa melihat populasinya berbeda antara tenaga kesehatan tadi, ya, tenaga kesehatan diukur dari anemia, gitu ya. Maka kita akan melihat skor masing-masing individu. Gitu. Nah, kemudian ini ada, misalkan kita melihat 20 orang bidan. Kemudian penelitian yang sama juga dilakukan terhadap 25. Jadi ada 20 orang pada kelompok 1 dan 20 orang pada kelompok 2. Jadi kelompok yang berbeda, independen. Ya, populasi berbeda antara populasi kelompok 1 dan populasi kelompok 2. Yang satu ada di puskesmas, satu lagi ada di rumah sakit. Kita akan lihat bagaimana skor pengetahuan terhadap penyakit anemia. Di sini kita dapatkan untuk kelompok 1 skornya 85, rata-rata simpangan bakunya 12, kelompok 2 78 dan simpangan bakunya 15. Nah, kemudian peneliti ingin mengetahui apakah kesimpulan dari penelitian ini dengan batas errornya atau alfanya 0,05. Nah, ini contohnya kalau kita masukkan ke dalam rumus yang varian berbeda. Berikutnya kita masuk pada sampel berpasangan atau pair atau pair sampel. Ya. Nah, sampel berpasangan dapat sampel yang dipasangkan pada kasus kontrol, bisa juga kemudian matching pada sampel before and after, sebelum dan sesudah, atau self pairing begitu. Nah, rumus sampelnya lebih simpel di sini karena hanya satu kelompok, tetapi diukur dengan 2 kali, jadi sebelum dan sesudah. Di sini sampel rumusnya adalah T sama dengan D kuadrat atau D bar dibagi dengan standar deviasi dibagi akar N. Nah, kita masuk pada contoh soal. Misalkan begini. Seorang dokter kebidanan ingin melihat efek pemberian Fe, efek besi, zat besi terhadap ibu hamil. Untuk itu telah diambil secara random 10 ibu hamil. Jadi 10 ibu hamil nanti akan diukur Hb sebelum pemberian Fe dan Hb sudah pemberian Fe. Dari 10 itu kita mendapatkan nilai, kita mendapatkan angka masing-masing. Ini adalah rata-rata Hb ya, sebelum dan sesudah. Berikutnya kita akan hitung di masing-masing kedua itu. Kita akan mencari perbedaan rata-rata dari sampel sebelum dan sesudah pemberian Fe. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan sampel berpasangan. Nah, di 10 ini kita akan cari masing-masing X barnya berapa. Ternyata kalau kita buat rata-rata semuanya, ya kita bisa melihat bedanya. Jadi beda
pasien 1 atau bidan nomor 1, HB-nya 8,7, kemudian sesudahnya jadi 12, ada peningkatan sebesar 3,3, di sini 9, kemudian menjadi 11,5, 2,1, dan seterusnya. Kemudian kita jumlah, kita bagi dengan 10. Nah, setelah itu ketemu 1,96. Jadi 1,96 itu adalah jumlah seluruh beta ini dibagi dengan 10, 1,96. Kemudian kita cari standar deviasinya ya. Standar deviasinya kita akan jumlah masing-masing, kemudian bagi. Ketemu 1,2. Nah, 1,2 kemasukan ke dalam rumus, jadi 1,76 dibagi 1,2 dibagi akar jadi 10, n-nya 10. Ketemu 4,638. T-nya 4,638. Oke, kita membutuhkan DF. Karena kalau untuk memasukkan ke tabel, maka kita harus membutuhkan DF atau degree of freedom. Nah, degree of freedom ini di sini sampelnya hanya 10. Kalau tadi di awal kita punya 2 kelompok, tadi ada 35, nah di sini hanya 10 responden. Maka 10 min 1 sama dengan DF-nya adalah 9. Jadi DF-nya 9, hasil dari uji T-nya 4,638. Kita akan masukkan ke dalam tabel. Di tabel ini kita bisa melihat 9, DF-nya 9, kemudian ketemu 4, di sini 4, semakin ke kanan nilai hasil uji T-nya semakin besar. Di sini ternyata dari 9 ini angka yang paling besar adalah 3,25. Sementara kita mendapatkan angka 4,639. Maka kita bisa berasumsi bahwa nilai 4,3 itu berada di sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan. Jadi 9 berada di sebelah kanan, 4,369 ya. Sehingga kemudian kita tarik ke atas. Nah, tarik ke atas, di sini ada, perlu saya tegaskan bahwa hasil uji T pada tabel semakin ke kanan semakin besar. Tetapi p-value-nya semakin ke kanan semakin kecil. Kita bisa di sini mendapatkan 0,005. 0,005 artinya kita bisa mengatakan bahwa pada hasil tabel ini kita mendapatkan angka lebih kecil daripada 0,05 karena semakin ke kanan semakin kecil p-value-nya. Sementara uji T-nya semakin kanan semakin besar. Nah, oleh karena itu kita bisa mendapatkan uji p-value-nya adalah, jadi nilai 0,05 itu berasal dari ini, pertemuan antara DF dengan hasil uji T. Ya, DF-nya 9, ini ketemu uji T-nya 4,369. Jadi lebih kecil dari 0,005. Nah, maka kita bisa mengambil kesimpulan, ya, kalau nolnya tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah, kemudian HA-nya tidak ada perbedaan, nilai di sini kita mendapatkan nilai p-value lebih kecil daripada 0,005. Kalau dikonversi ke dalam persentase, berarti kita mendapatkan nilai 0,5%. Artinya kesalahan kita hanya 0,05%, sangat kecil. Padahal batas maksimal kita salah adalah 0,05 atau 5%. Salahnya hanya 0,5, sementara batas salah kita 5%, sehingga kita bisa mengatakan atau mengambil kesimpulan bahwa keputusan ini di H0-nya ditolak. Dengan kata lain bahwa ada perbedaan antara HB sesudah dan sesudah pemberian FE dan HB sebelum pemberian FE. Nah, berarti pemberian FE ada manfaatnya. Sekali lagi bahwa kita akan mengukur dua hal yang berbeda, sebelum dan sesudah. Kita ukur, setelah kita menemukan, oh ternyata H0 ditolak, maka kita bisa mengatakan bahwa ada perbedaan antara sebelum dan sesudah pengukuran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.